Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di podcast santai ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, yaitu Arvina Nafia Ramadhani. Halo. Silahkan Vin, perkenalkan diri. Halo guys, aku Arvina Nafia Ramadhani. Kami satu kos. Kami mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 5. Nah, kenapa aku pilih Vina di podcast aku kali ini? Karena aku pengen tahu nih, kayak gimana Vina ini bisa mengelola keuangannya selama 5 semester ini. Aku kan sama Vina kan satu kos. Jadi aku tuh jarang banget lihat Vina beli makanan di luar atau belanja jajan. Aku tuh seringnya lihat Vina tuh masak hampir tiap hari ya Vina masaknya. Bisa dibilang begitu. Nah, jadi hari ini podcast kita hari ini adalah tentang tips and trick gimana menghemat uang bulanan. Oke, yuk kita simak gimana sih Arvina mengatur keuangannya. Silahkan Vina. Oke, terima kasih ya sudah mengundang aku untuk podcast ini. Perkenalkan, aku Arvina Nafia Ramadhani. Aku berasal dari Indragiri Hulu. Nah, jadi sebelum aku merantau ke Pekanbaru ini, aku itu sudah melihat kebiasaan dari mamaku. Karena mama aku itu orangnya hemat gitu kan. Jadi kalau misalnya beli yang nggak penting itu tuh kayak nggak usah deh dulu gitu. Kayak tipikal ibu-ibu gitu Ya, ya. betul. Apalagi orang-orang Minang itu tahu lah gimana Iya. ya Oh ya guys, hemat-hematnya. tapi kami ini satu suku, Oh sama-sama iya, dari Minang. bener. Nah, jadi gimana tips dari aku? Jadi sebelumnya aku merantau ke Pekanbaru dan ngekos itu semester 2 ya. Nah, semester 2 itu tuh aku dikasih uang itu cuma seminggu sekali. Nah, gimana cara aku ngaturnya itu? Aku belanja sebelum aku ke Pekanbaru itu mama aku tuh udah nyiapin barang-barang atau bahan-bahan yang mau dibawa ke kos. Jadi aku itu masak dari belanjaan di rumah seperti itu. Jadi untuk uang per minggunya tuh berapa kira-kira? Sekitar 150 sampai 200-an gitu. Jadi kamu balik dari kampung tuh bawa bahan makanan, habis itu dikasih uang jajan gitu ya? Betul. Gitu. Terus gimana kamu mencatat keuangan kamu? Oh, untuk keuangan aku itu mempunyai buku seperti buku diary notebook begini teman-teman. Nah, Ternyata ada buku diarinya guys. ini adalah bukti-bukti aku belanja gini. Tuh. Wah, ini dari tahun berapa ini? Ini dia dari aku semester 3. Aku catat dari semester 3 karena dari semester 2 itu kayak masih baru jadi kayak gak usah deh dicatat dulu dari HP aja gitu kan. Oh iya, karena di HP juga ada memo ya. Iya benar. Jadi aku catat seminggu sekali itu ya pokoknya aku patokin satu minggu itu jangan sampai 300 gitu. Oh, jangan sampai lebih dari 300. Iya benar. Pernah nggak seminggu itu melebihi target misalnya lebih dari 300.000? Pernah ada satu minggu itu kita itu beli apa ya kayak keperluan untuk kampus kuliah gitu jadi kayak melebihi batas. Jadi selama satu minggu itu aku ada apa ya namanya khilaf gitu guys. Kayak mencapai batas karena kalau awal minggu itu tuh kan aku baru datang ke sini gitu kan. Nah, jadi itu tuh banyak belanjanya seperti kayak minggu awal semester itu tuh bisa hampir 300, terus 290-an seperti itu teman-teman. Jadi totalnya itu hampir 1 juta. Wah, Biasanya kan kalau 1 bulan. benar, biasanya untuk 1 bulan itu kan hanya 600.000 kalau 150.000 sehari guys. Nah, jadi untuk 1 bulan itu hampir 1 juta pengeluaran aku. Oh, kalau per minggu itu paling kecil tuh berapa mau keluar uang? Pernahnya waktu itu. Teman-teman jangan kaget ya. Di sini 1 minggu aku ada 100.000 guys. Hah, 100.000? Benar, 100.000 aku mengeluarkan uang. Ini waktu aku kapan itu? semester 3 waktu bulan Oktober. Kenapa bisa waktu itu cuma 100.000? Wah, hebat banget sih. 1 minggu cuma 100.000. Itu aku
Awal bulan, bukan, akhir bulan mungkin karena faktor akhir bulan jadi kayak jajannya yang ini aja, kayak nggak perlu jajan banyak. Jadi cuman jajan-jajan seperti pop mie, bayar uang galon, susu, siomay, chicken gitu. Jajan nggak terlalu banyak, jadi cuman menghabiskan 100.000 gitu. Nah, kamu kan mengatur keuangan nih per mingguannya, juga dikasih uang jajan per minggu juga. Itu kan dari rumah bawa bahan makanan. Nah, itu masaknya itu setiap hari atau sekali 2 hari atau kayak gimana? Kalau aku kan di kos itu makan bisa 2 atau 3 kali. Jadi kalau masak itu kadang pagi atau siang itu cuma bisa habis untuk 2 kali makan atau 3 makan. Jadi bisa masak setiap hari atau bisa kalau porsinya banyak itu 2 hari sekali aku masak. Itu. Gitu. Pernah nggak ada di posisi kayak jenuh sama makanan sendiri? Karena kan ada juga tuh yang di fase itu. Jadi akhirnya keluar buat jajan di luar, biasanya abis itu melebihi target atau gitu. Aku setiap hari aku sampai cerita sama mamaku sama teman-temanku kalau aku gak suka sama makananku sendiri. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Karena kayak aku tuh masakan aku itu tuh kayak ini rasanya tuh aku tuh cuman suka masaknya aja gitu, nggak suka sama hasil masakan yang aku masak gitu. Apa kurang itu kah? Misalnya kan orang Minang kan suka yang pedas-pedas gitu ya. Apa kurang pedas atau kurang kayak apa? Dibilang kurang pedas sih enggak. Kayak sesuai selera juga. Cuman karena mungkin ini buatan tanganku sendiri, mungkin karena kayak capeknya kayak misalnya mengiris bawang atau memotong bahan ini, bahan itu, terus kita memasaknya, menunggunya lagi mungkin karena udah habis waktu di situ. Jadi kalau udah merasakan masakannya tuh kayak udah capek aja gitu. Tapi ini memang real sih. Real. Kalau kita habis siap masak itu pasti kita ada perasaan kayak udah Iya, nggak benar. pengen makan lagi. Kayak padahal awalnya itu udah lapar tapi karena udah selesai jadi kayak udah kenyang gitu. Udah kenyang. Aku juga pernah kayak gitu. Jadi Vin, untuk yang terakhir gimana sih tipsnya biar bisa ngatur keuangan? Itu tuh yang kayak seminggu cuma 100.000, aku kayak takjub banget. Oke, kalau menurut aku kita itu harus disiplin. Kita itu harus kalau bisa kayak kita tuh patokin berapa pengeluaran kita selama 1 minggu atau 1 bulan, atau kita mencatat apa aja yang kita keluarkan gitu. Jadi kita itu beli apa yang kita butuhin aja gitu. Seperti itu dari Arvina. Nah, jadi begitu Vina, tips Vina dalam mengatur keuangannya selama 1 minggu ya Vin? Selama per minggu. Semoga tips dari Arvina ini bisa membantu kita sebagai anak kos tentunya dalam mengatur keuangan bulanan kita. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Vina and bye-bye.